Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta misteri dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Malam ini kembali lagi bersama saya Tio dan juga teman saya Mas Wawan akan melakukan sebuah explore di tempat ini. Maaf karena tempat ini tidak bisa kami publikasikan lokasinya dikarenakan beberapa hal yang dilarang oleh masyarakat sekitar. Kembali lagi, tempat ini diyakini sebagai warga sekitar sering bermunculan setan budeg. Urban legendnya, intinya urban legend di tempat ini adalah setan budeg ya Mas Wawan ya. Betul sekali sedulur. Masih di daerah Banyumas saja, tidak jauh-jauh. Jadi kita penasaran maksud dari setan budeg itu memang tidak bisa mendengar atau hanya berpura-pura tidak mendengar, begitu ya Mas Wawan? Itu yang ingin kami ungkapkan sebenarnya. Itu setan beneran budeg atau hanya pura-pura saja ya Mas? Ya betul ya, jika memang itu setan pura-pura budeg berarti gimana lur? Apakah ada niat terselubung dari kebohongannya itu, atau memang setan itu benar-benar budeg? Berarti nanti kalau budeg tenan kita bawa ke dokter Mas. Dokter apa? Telinga? Iya. Mungkin karena sering mendapatkan sumpah serapah dari manusia, jadi setan itu jadi budeg ya Mas ya? Kasihan berarti itu setan. Kasihan. Tapi ya namanya iblis, jika mendapatkan sumpah serapah dari manusia itu saya katakan wajar saja, karena hakikatnya iblis itu adalah makhluk penggoda serta sering membawa manusia menjerumuskan ke dalam hal-hal yang tidak baik. Mungkin sedulur juga sudah melihat buktinya sendiri di beberapa video kami, bisa ditonton kenapa alasan iblis sering mendapatkan sumpah serapah dari manusia. Mungkin kita akan langsung saja melakukan explore di tempat ini setelah kami dan Mas Wawan bersiap-siap terlebih dahulu. Namun sebelum itu, alangkah baiknya Mas, sebelum kita melakukan explore ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar explore kali ini kita diberikan kelancaran. Dan tidak lupa juga untuk sedulur semuanya membantu kami, membantu dalam bentuk doa saja ya sedulur, agar Mas Putra segera ditemukan, begitu ya Mas ya? Ya. Karena ini waktunya sudah sangat lama, Mas Putra belum juga kunjung kembali, ataukah memang masih memerlukan beberapa waktu lagi, atau Mas Putra dalam keadaan tidak baik di sana. Kita tidak tahu, intinya kami mohon bantuannya untuk sedulur semuanya dimanapun kalian berada, bantu kami mendoakan Mas Putra agar segera kembali, gitu ya sedulur. Sebelum kita mulai explore pada malam hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga explore ini lancar dan tidak ada gangguan suatu apapun. Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik sedulur, kami akan
bersiap diri terlebih dahulu. Nanti kita on-kan kamera kembali ketika kita mulai explore ya. Oke Mas, berhubung waktu sudah malam, kita lanjut aja Mas. Ayo. Di tempat ini. Bismillah ya Mas ya. Kita mencari salah satu urban legend sedulur yang dikatakan sebagai setan budek. Semoga nanti mau menepan diri ya Mas. Iya betul. Agar tahu kebenarannya itu beneran budek atau hanya pura-pura saja. Iya. Jadi Mas ini licin Mas sebenarnya Mas. Iya. Tapi tempat ini masih di ini banyak orang ya Mas ya. Iya soalnya ini Tanam. tanam pohon durian, Itu juga banyak. pohon pisang. Kita coba sebelah sini Mas. Apa sudah biasa ya Mas? Kayaknya iya. Sudah tahu cara itunya Mas, apa namanya? Ya dari cerita warga sekitar itu memang setan itu hanya menampakkan diri, tidak mengganggu intinya. Mungkin kita nggak mengganggu ya. iya. Mungkin lain cerita ya Mas. Kalau manusia yang ganggu pasti biasanya Iya betul. Ya semoga saja sih iblis itu tidak merugikan warga sekitar ya, karena di tempat ini masih banyak aktivitas warga seperti menanam pohon pisang, ini kebun durian. Ini kalau di tempat saya pisang kayak gini udah diambil tuh Mas. mungkin ini Mas, warga sini itu menyerahkan siapa yang mau ngambil itu dijailin sama itunya Mas. Iya kayaknya iya. Mungkin orang-orang yang berniat jahat mungkin akan diganggu oleh iblis itu. Makanya nggak ada yang berani itu. Ya betul ya Mas, kita lanjut ke depan Mas. Nah, ini Mas ini kalau matang nih Iya kalau di tempat saya ini udah diambil orang Mas. diambil Mas. Ini aja jantungnya udah nggak ada tuh, udah diambil. Pohon pisang. Tapi semakin kesini tempatnya semakin itu ya, padat pepohonan. Oh wajar sih kalau memang di sini ada urban legendnya, dikarenakan suatu hal bisa dilatih sendiri sedulur. Mungkin ini bisa dikatakan hutan desa ya, karena tempatnya itu berdampingan langsung dengan pemukiman warga. Cuma jalannya paling beberapa meter ya Mas. Iya. Di sini. Ini hiruk pikuk orang lagi pada ngumpul kayaknya itu masih terdengar dari sini soalnya. Jadi suasananya memang masih banyak orang. Ini kita juga sudah meminta izin kepada warga sekitar untuk melakukan eksplorasi. Cuma hanya itu permohonan dari warga sekitar itu meminta agar merahasiakan tempat ini, karena mungkin ada suatu hal, karena aktivitas di perkebunan masih sangat sering seperti pohon durian, nanti orangnya mau morong durian itu jadi nggak mau, seperti itu sedulur. Takut. Iya, takut orang luar itu datang ke tempat ini. Jadi untuk menghormati warga sekitar, kami tidak mempublikasikan daerah sini. Baru jalan sebentar udah ngos-ngosan ini Mas. Padahal ini medannya ini nggak terlalu menanjak ya. Ini capek banget ini. Pak kita yang jarang olahraga ini Mas. Jarang olahraga kita Mas. Kamu rebahan. Jalannya malam terus Mas. Jalannya malam, paginya buat tidur.
dulu lah mas. Mau duduk dulu. Tunggu. Saya juga. Aduh. Oke mas, kita jangan kelamaan duduk lah. Ya. Kita ikut aja. Tapi ini belum ada penampakan sama sekali ya? Belum mas, mungkin masih pada malu-malu gitu mas. Aduh. Kesana masih ada jalan itu mas? Coba santainya mas. Oke, sebetul. Ini nampaknya ini sudah perparasan apa ini? Oh. Jadi nggak ada jalannya? Nggak ada jalan mas. Oke, baik. Coba saya akan buka ya mas ya. Kita coba buka dulu. Semoga nanti ada penampakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, kami mengundang engkau, wahai para penunggu sini. Mengundang engkau dengan cara berdamai. Kafayasat Allahu Akbar. Astagfirullah. Ya Allah. Untuk tempat tadi yang kita dudukin mas. Nah, mungkin di situ ya. Sedulur. Assalamualaikum ya masyarul arwahi rohaniyah. Assalamualaikum ya masyarul jan. Assalamualaikum ya Banu Lukman. Siapakah engkau? Kenapa engkau langsung menunjukkan diri di tempat ini? Apakah engkau adalah setan budek yang sering mengganggu para warga sekitaran sini? Baik, saya coba dekati dulu ya Mas Wawan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Mana mas? Mana itu? Ya Allah. Kundi. Itu kunti tadi ya mas ya? Kundi itu mas. Mana dia? Ya Allah. Tempat main di sini mas, itu dari bambu itu. Atau iya, oh iya bener. Baru nyadar ada kapan bambu di situ mas. Di sini ini tutup itu mas. Coba mas, sampean peragaan tadi kundinya, gimana mas? Nah, iya, sampean tadi itu ya? Ya enggak, ada di belakang sama. Ketawanya gimana mas? Ketawanya? Ya, pik sampean mas. Baturan ya mas? Sampean di kunti? Iya. Goblok temen kunci kan udah di host ya kayak. Bajingan. Aduh. Tuh. Ini saya jadi inget ini mas. Waktu yang kemarin itu loh, ekspor itu. Di mana? Di tempat alas itu lah. Yang Mbak Kuning itu dibagi-bagi mulu itu loh. Oh iya. Sampai kita berdua itu capek. Males ya, nyerah ya. Nyerahnya bukan karena takut itu loh. Takut. Tapi sudah capek Dikerjain. Kunti mulu itu. Kita yang dikerjain kunti. Itu kalau ada Mas Sutra udah langsung dilemparin sendal lu. Itu langsung itu mas. Jadi kemutan mas. Iya sih, kangen sumpah. Biasanya kalau ada Mas Sutra buat ledekan gitu. Ini nggak ada. Ya Allah, cepat kembalikan Mas Sutra ya Allah. Kami kangen nggak ada yang beliin rokok. Nggak bertanya sedulur. Privasi itu mas. Privasi mas. Ya intinya kami biasanya bareng sama Mas Sutra di hutan kayak gini, tapi sekarang nggak ada Mas Sutra jadi sepi gitu. Sepi. Walaupun saya sekarang sama Mas Wawan, tapi ya tetap kurang. Mas Wawan miskin. Astagfirullah. Enggak mas. Bercanda mas. Pulang ya mas lah. Mutung. Bilangnya gitu. Tapi kayaknya itu bukan yang kita cari ya mas ya. Bukan mas. Kita tuh mencari itu iblis budek, kesehatan budek gitu. Itu Mbak Kunti. Tadi Mbak Kunti tobrut itu poin. Dia poin mas, ngeres sampean. Buat bawa pulang itu. Buat apaan? Buat menunggu pohon pohon mangga. Dan nggak ada yang ngambil. Aduh. Kita mencari setan budek malah yang datang Mbak Kunti. Semoga saja itu bukan Mbak Kunti yang waktu itu ngerjain kita ya. Kalau itu paling ikutin mas itu loh mas.
Lah itu ngikutin Mas Wawan. Masnya Sumpah, kan yang mau nangkap itu waktu itu Mas Wawan. suka sama Mas dia itu, Mas. Ya, sama Mas Wawan aja. Katanya Mas Wawan kan minta yang tobre-tobre itu, Mbak Kundi kan tobre katanya. Oh, tadi itu. Bercanda sih, Bro. Aduh, tapi ngeri juga ya. Di mana lagi tuh? Takutnya di pohon, Mas. Astaga, di bawah itu Masnya, Mas. Allah Akbar. Nah, kan itu ngikutin Mas Wawan ya? Itu Mas Tio itulah. Nih, bentar. Saya coba Cepat tanya, Mas. berinteraksi. Assalamualaikum. Ya Masarul Arwahi Rohaniyah. Assalamualaikum. Ya Masarul Jan. Assalamualaikum. Ya Banu Lukman. Hai, kau makhluk Allah. Kenapa engkau mengganggu kami? Sedangkan kami di sini datang untuk berdamai. Tidak ada niatan apapun bagi kami mengganggu kalian para bangsa iblis. Hal apakah yang membuat kamu memunculkan diri kepada kami? Apakah engkau menginginkan Mas Wawan? Bukan Mas, gering-gering Mas. Mas Tio itu. Aduh, tapi nggak mau ketawa ini kuningnya loh. Ini nggak lucu, Mas. Coba ngalam. You. Ya, sampean sing guyu Mas lebih kayak cocoknya karo sampean Mas. Soalnya sampean itu kalau ketawa mirip banget loh sama Mbak Kunti. Mbak Kunti coba ketawa, Mbak Kunti. Mas Wawan. Ketawa, Mas. Lah, ngapik sampean loh. Jika memang engkau hanya ingin menunjukkan diri kepada kami dan tidak berniat mengganggu, silahkanlah panjenengan pergi dan tidak usah menampakkan diri kembali kepada kami. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahu akbar. Astagfirullah. Nih. Sedulur langsung kabur lagi, sedulur. Ya, bukan kabur sebenarnya. Saya usir karena bukan itu yang kami cari. Kami di sini sedang mencari iblis yang biasa orang sini menyebut itu sebagai setan budek. Oke, sampean wedi sih Mas. Enggak sedikit takut, Mas. Oh, ceklan wit gue. Emang kalau pegangan pohon takut itu? Mbok tegawa mbok. Sampean gue ini pada sih iki. Apa iya sih? Tapi sampean malah harus sampean akeh, harus saketan. Itu nenggone. Oh iya, maaf ya, Mas. Ya Allah, sedulur. Ini kita akan melanjutkan pencarian untuk iblis budek kayak Mas Wawan. Oh iya. Mau sampean maten budek. Tadi saya main budek itu Masnya bilang apa sih, saya nggak denger itu loh. Ya kan budek. Ya kan Masnya bilang saya menyaut itu, Mas. Budek itu adalah salah satu penyakit gangguan pendengaran ya Mas ya. Ya. Jadi kalau tapi di sini di depannya Mas bahasanya budek sama Mas. Nggak bisa itu apa mendengar itu. Ya iya, budek nggak mendengar. Budek sama itu bahasanya. Budek makanan Jogja ya Mas. Budek gitu Mas. Oh iya. Maaf ini, bincang lawak juga ternyata. Kenapa nggak ikut apa namanya komedi-komedi itu? Stand up. Ya, iya. Takut nggak lucu. Garing itu Mas. Iya, krik. Iya lagi. Mas yang ngelawak gini loh. Ya, kami berusaha menghibur diri sedulur untuk menutupi kesedihan kami. Tapi kalau di belakang kamera ya kan lagi pusing sebenarnya. Ini mau gimana? Mungkin banyak yang menyarankan kita ke tempatnya Mas Probo atau Mas Tria ataupun Mas Aji untuk meminta bantuan, tetapi mereka sedang menjalankan isyarahnya masing-masing. Jadi kami belum nggak enak lah mengganggu ya Mas. Ya, belum bisa meminta bantuan intinya.
Mungkin jika kami berkesempatan bertemu dengan mereka, nanti kita akan kontenkan juga untuk membantu kami mencari keberadaan dari Mas Putra. Sebenarnya bukan mencari keberadaan ya, keberadaan Mas Putra sudah jelas di alam Monas Maya, tetapi mencoba menarik kembali ke ya, alam ini, mengembalikan Mas Putra intinya. Tapi karena suatu hal, jadi kita belum bisa meminta bantuan kepada mereka. Semoga saja setelah mereka tidak sibuk atau sedang, ya intinya bisa dimintai bantuan lah, kita kita bisa minta bantuan kepada mereka. Ini Mas, langsung lanjut saja, kita cari sampai dapat pokoknya. Karena tadi yang muncul malah salah sasaran, yang muncul pacarnya Mas Wawan, saudara. Oh, tapi nih lihat Mas, tempat ini memang mungkin pas ya untuk para kunti bergelantungan. Berarti mah kunti sih Mas. Apa? Ada lagi sosok apa? Buat botol buat bikin tayangan. Aduh, kita coba memunculkan iblis itu di tempat ini ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa tahu hidup mau menyatakan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, kami di sini mengundangmu dengan cara berdamai. Hadirlah kafayasat. Allahu Akbar. Wah. Astagfirullahaladzim. Ini ada sama makhluk yang muncul kembali. Assalamualaikum ya masyarul arwahi rohaniyah. Assalamualaikum ya masyarul jan. Assalamualaikum ya Banu Lukman. Wahai iblis, apakah engkau yang sering disebut sebagai setan budek di tempat ini? Jika memang iya, kami ingin memajukan beberapa pertanyaan untukmu. Coba Mas ditarik Mas Awan, coba ke depan Mas. Maju lagi Mas. Assalamualaikum. Ini sudah muncul ya sedulur. Panjenengan berkenan, masuklah dalam salah satu dari kami. Di kalimat ini kamati syari nolak Allah Bapak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini ya Allah. Hei, Assalamualaikum. Hai makhluk Allah, siapakah dirimu sehingga kau memunculkan diri kepada kami setelah kami mengundang penunggu sini? Apakah benar engkau adalah setan budek yang sering diceritakan oleh warga sekitar sini? Apa manusia? Astagfirullah, ini nggak nyambung. Apa yang kau bicarakan manusia? Kami baik, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tio, dan raga yang sampai masuk itu bernama Mas Wawan. Kenapa kau diam saja manusia? Sepertinya benar ya seluruh setannya budek. Apakah kau tidak bisa berbicara? Ya Allah, ini gimana sedulur? Saya tidak bisa berinteraksi karena dia tidak bisa mendengar apa namanya suara saya. Yang kau katakan itu mulutmu seperti berbicara. Apakah kau sedang membaca doa? Aduh, ini bagaimana sedulur? Begini, nama saya Tio, denger nggak?
Ini gimana sedulur? Dia tidak bisa mendengarkan suara saya. Coba saya usir. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarlah engkau dari raga teman saya. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahu akbar. Ya, tidak berpengaruh sedulur. Kau sedang apa manusia? Kenapa tamu begitu manusia? Ini gimana saya? Apa yang kau lakukan manusia? Apakah saya harus menggunakan bahasa isyarat sedulur? Ini beliau tidak bisa mendengar suara saya, dan itu juga mempengaruhi pendengaran dari Mas Wawan. Saya ngiranya itu walaupun dia setan budek, tapi tidak mempengaruhi suara dari tidak mempengaruhi pendengaran dari Mas Wawan. Tapi itu di luar ekspektasi saya. Jadi jujur saya masih bingung ini gimana. Sebenarnya apa yang kamu lakukan manusia? Astagfirullah. Saya coba ingin membacakan doa. Terus saya ingin bermeditasi agar saya bisa tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan iblis ini sedulur. La haula wala quwata illa billahil azim. Ya Allah, kami mohon pertolongan-Mu. Kami ingin bukalah pendengaran iblis ini ya Allah. La haula wala quwata illa billahil azim. Kau sedang apa manusia? Apa kau sedang berdoa? Betul, saya sedang mendoakanmu. Semoga pendengaranmu kembali pulih. Berbicara manusia. Saya sudah berbicara, kamu yang budek. Apakah kau gak bisa berbicara manusia? Kau sing budek, astagfirullah. Dan kesel ya priwe. Berbicaralah manusia. Kenapa kau diam saja manusia? Ya Allah, ini gimana sedulur? Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Ya Allah. Assalamualaikum. Ya masyarul arwahi rohaniyah. Assalamualaikum. Ya masyarul ja'an. Assalamualaikum. Ya Banu Lukman, jika engkau mbah saya, masuklah ke dalam tubuh saya. Kami mohon bantuanmu ya Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah engkau? Kenapa engkau bisa mendengar suaraku? Mohon maaf, saya telah mengganggu cucu Mbah. Saya bisa mendengar perkataan Mbah karena saya sebetulnya tidak bisa mendengar. Saya hanya menutup indera pendengaran saya. Sebenarnya ada apa? Kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Dan sebenarnya dari bangsa mana engkau? Saya berasal dari bangsa jin, bukan dari bangsa iblis. Oh, baiklah. Lalu apa yang membuatmu menutup indera pendengaranmu? Bukankah kau masih bisa mendengar? Saya sengaja menutup indera pendengaran saya karena saya sering disumpah serapah oleh manusia. Baiklah. Kenapa kau disumpah serapai oleh bangsa manusia? Adakah kau mengganggu bangsa manusia sehingga mereka mensumpah serapai dirimu, wahai jin? Tidak, saya tidak pernah mengganggu
manusia yang berada di sini. Saya hanya menjaga tempat ini dari orang-orang jahat yang ingin mengambil hasil panen milik para warga. Jadi seperti itu. Kau sebenarnya berniat baik membantu warga di sini. Iya. Akan tetapi para warga di sini salah sangka karena kau dianggap mengganggu bagi mereka. Betul. Tidak apa-apa. Mungkin begini saja, hai Jin. Jika kau memang hanya ingin menampakkan diri kepada orang-orang yang jahat, kau tidak perlu menampakkan diri kepada orang-orang yang sedang berkegiatan atau berkebun di tempat ini. Karena mereka terasa terganggu akan kehadiranmu. Mereka takut akan perwujudanmu. Jadi tunjukkanlah dirimu kepada mereka yang ingin berniat jahat. Dan ingatlah, di sini sebenarnya bukan tempat kita. Dan kau tidak perlu terlalu mengganggu bagi warga yang sedang berkebun di tempat ini. Apakah kau mengerti, wahai Jin? Iya, saya mengerti apa yang Mbah katakan. Dan saya mohon maaf jika saya mengganggu kedua cucu Mbah. Tidak apa-apa. Sekarang kau keluarlah dari raga cucu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Pulanglah engkau, wahai Jin. La haula wala quwata illa billahil Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbah. Ada apa, Mbah? Apakah ada informasi tentang Mas Putra, Mbah? Ya, sebenarnya tujuan saya menemui kalian adalah untuk menyampaikan informasi tentang keadaan dari Putra. Gimana, Mbah, keadaan Putra sekarang, Mbah? Jujur saja, untuk keadaan Putra Mbah tidak tahu, dikarenakan dalam pertarungan terakhir saya bersama Putra diculik oleh iblis. Jadi Mbah meminta bantuan ke kalian untuk kembali melaksanakan doa bersama agar Mbah segera mungkin bisa menemukan Putra di alam warna asmaya. Siap, Mbah. Saya akan menjalankan isyarat dari Mbah untuk melakukan doa bersama, Mbah. Ya, dan perlu kalian ketahui, eksplor yang kalian lakukan ini telah mencapai puncaknya. Yang kalian cari itu setan budek. Ya, benar, Mbah. Sebenarnya dia bukan setan budek. Dia tidak budek beneran. Dia hanya menutup indera pendengarannya karena sering disumpah serapah oleh para warga sekitar karena rupanya yang seram. Mohon maaf, Mbah. Berarti tadi Mbah sempat berbicara, Mbah, Betul. pada iblis itu, Mbah. Betul. Dia bukan iblis, cucuku. Apa itu, Mbah? Dia dari bangsa jin. Jin, Mbah. Dia hanya ingin mengganggu para orang-orang yang berniat jahat, yang ingin mencuri hasil kebun dari warga sekitar sini. Akan tetapi karena mungkin ada beberapa warga juga yang jahil mencuri hasil berkebun dari tetangganya, maka iblis itu menampakkan diri, jin itu menampakkan diri. Dan karena tidak mau mendengarkan sumpah serapah dari warga sekitar, dia sengaja menutup indera pendengarannya, dan akhirnya warga sekitar menyebutnya dengan setan budek. Seperti itu. Jadi iblis itu berarti baik ya, Mbah? Ya,
Jin itu sebenarnya baik. Dia berniat baik menjaga tempat ini. Akan tetapi karena ulah manusia sendiri yang membuat kesan jin itu menjadi jin jahat. Mereka yang sering ditemui oleh jin itu membawa dukun untuk mengusir jin itu. Akan tetapi karena dia menutup indera pendengarannya, dia tidak bisa mendengarkan apa yang diucapkan oleh para dukun dan warga sekitar. Akhirnya turun-temurun jin itu dikenal sebagai setan budik. Begitu cucuku. Begitu ya Mbah? Ya, hanya itu saja pesan yang Mbah ingin sampaikan. Tolong doakan putra agar Mbah di alam sana segera bertemu dengan putra. Siap Mbah, saya akan selalu mendoakan Mas Putra Mbah. Dan saya secepatnya akan mengelarkan doa bersama Mbah. Ya, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang Mbah sampaikan. Berhati-hatilah dalam melaksanakan eksplor. Baik Mbah, saya akan selalu mengingat apa yang akan Mbah katakan. Ya, baik. Mbah pamit terlebih dahulu. Terima kasih Mbah. Sama-sama cucuku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Afan? Saya juga tadi nggak tahu Mas, tiba-tiba saya sadar dari iblis apa namanya? Bukan iblis lagi Mas, jin. Oh, Jin budek. Langsung saya kaget kok Mas Afan sudah masuk ke raganya Mas. Itu tadi saya bingung ya, karena saya tidak bisa mengusir ataupun berkomunikasi dengan jin budek itu. Terus apa yang dikatakan oleh Mas Afan dan ternyata gini Mas. Gimana? Jin itu tidak budek. Wah, maksudnya? Dia masih bisa mendengar. Terus? Ternyata iblis jin itu menutup indera pendengarannya itu. Sebabnya itu karena disering apa dan sumpah serapah oleh manusia. Jadinya jin itu tuh menutup indera pendengarannya Mas. Nah, terus tujuan iblis itu jin itu di sini apa? Karena kenapa? Ya, itu yang bikin kaget Mas. Tadi Mbak Sapane yang bilang jin itu tuh bahasa jin ya Mas ya. Yeah. Tapi jin itu tuh baik Mas, menjaga tempat ini dari orang-orang yang akan mengambil hasil panen para warga gitu loh Mas. Jadi ada orang cari tuh jin itu menaklukkan diri Mas untuk menakut-nakuti orang itu Mas. Oh Allah. Jadi karena dia berniat baik tapi sering dikatakan oleh manusia itu. Oh, sumpah serapah manusia akhirnya menutup pendengarannya seperti itu. Supaya enggak bisa dengar itu oleh jin itu Mas. Mungkin jin itu sakit hati ya. Dia dan sudah beberapa orang itu membawa orang pintar ke sini Mas untuk mengusir jin itu. Tapi karena dia menutup pendengarannya jadi nggak bisa dengar, akhirnya warga sekitar mengenalnya dengan setan budek. Sebenarnya itu apa ya? Ulah manusianya sendiri ya? Iya Mas, betul Mas. Kenapa gitu loh? Apa mungkin manusia ini belum sadar Mas bahwa di sini tuh melimpah, nggak ada yang mau mengambil tuh berkat bantuan jin itu Mas. Iya, karena berkat jin itulah yang menjaga hasil panen warga. Begitu sedulur, mungkin setan budek itu sebenarnya tidak ada ya, itu hanya urban legend dari turun-temurun warga. Tapi kisah aslinya itu jin yang salah satu jin lah ya, jin baik, ingin menjaga tempat ini supaya tidak ada pencuri. Akan tetapi para warga itu salah sangka menanggapi para iblis itu, para jin itu. Akhirnya disebutnya setan budek, begitu ya sedulur. Terus apa lagi yang disampaikan oleh Mas Sapana Mas? Kita segera mungkin menggelar pengajian lagi Mas untuk menggunakan keadaan Mas Putra. Nah, emang Mas Putra kenapa lagi? Karena keadaan sekarang Mas Putra itu Mas, setelah pertarungan Mas Putra melawan iblis itu Mas, Mas Putra diculik oleh jin itu Mas, iblis. Nggak tahu dibawa kemana. Mas pernah nggak tahu dibawa kemana itu? Nggak tahu Mas. Tadi Mas Sapana coba bilang gitu untuk segera mungkin menjalankan doa bersama atau mental yang itu loh Mas. Baik. Kayak kemarin untuk menguatkan Mas Putra dan Mas Sapana. Baik, intinya itu saja ya. Mungkin ya kita eksplor juga sudah menemukan titik terangnya. Mungkin kita nanti bisa sampaikan ke warga sekitar ya. Nanti dulu Mas, saya ada satu yang menjalani Mas. Apa?
Kan tadi saya itu kerasukan jin itu ya Mas. Iya. Itu diajak bicara nggak sama Mas? Iya. Bicara. Tapi Iblis itu bilang apa gitu? ya cuma bilang kamu sedang apa yang kamu bicarakan, apakah kamu tidak bisa berbicara. Ya saya langsung bilang ya, kamu yang budek goblok gitu. Oh gitu ya Mas. So, berarti iblis itu tadi cuma apa namanya itu? Menutup pendengarannya. Tapi Ya mungkin kepada Mbak Sapalan itu beliau patuh Mas. Dia langsung bisa mendengar Mas. Mungkin berkat pertolongan Mbak Sapalan lagi Mas. kebetulan mungkin bahasa penanya menyampaikan pesan itu ya, jadi dia datang. Waktunya pas ya. Saya juga bingung, kamu tak suruh apa, tak kira ya walaupun dia budek tapi tidak mempengaruhi pendengaran sampean Mas, tapi ternyata salah, dia juga mempengaruhi pendengarannya sampean. Akhirnya dikiranya saya bisa berkomunikasi, ternyata tidak. Akhirnya mungkin tadi yang berkomunikasi itu bahasa prana yang seperti tadi Mas Wawan sampaikan. Ya mungkin sudah ya Mas ya. Kita tutup dulu Mas. Kita nanti sampaikan kepada warga sekitar bahwasanya ini tuh bukan setan budek, tetapi jin yang sedang menjaga tempat ini, tetapi mereka salah sangka. Begitu saja ya sedulur. Mungkin eksplornya sudah kita akhiri sampai di sini. Semoga Mas Putra segera ditemukan kembali dengan Basa Prana terlebih dahulu di alam Wanas Maya, dan semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kita akan menggelar lagi doa bersama, dan sedulur semuanya yang ada di manapun kalian berada, jangan lupa untuk mendoakan Mas Putra. Baik sedulur, mungkin kita akhiri, sampai jumpa di konten-konten kami berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga tonton video kami untuk mensupport kami agar lebih bersemangat lagi. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.